Selanjutnya adalah menceritakan sebuah legenda. Menceritakan sebuah legenda, yaitu adalah legenda keajaiban alam yang ada di daerah kita, yaitu apa? Danau Toba. Untuk itu kami panggilkan dari kelas 6 Gion untuk menceritakan legenda terjadinya Danau Toba. Pagi Bu Kepala Sekolah, selamat pagi guru-guru, dan selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya ingin menceritakan legenda asal mula Danau Toba. Mari saya mulai legendanya. Di suatu pagi yang cerah, hidup seorang laki-laki yang bernama Toba. Di situ ia sedang memancing ikan untuk makan siangnya. Saat ia mendapatkan ikan, ia tersenyum lebar karena ia mendapatkan ikan yang besar dan berwarna emas. Akhirnya dia pulang ke rumah untuk menaruh ikannya ini untuk di dalam ember. Lalu ia pergi lagi untuk mencari kayu untuk membakar ikannya ini. Setelah selesai ia mencari kayu, ia pulang untuk membakar ikannya dan ia melihat ember itu sudah tidak ada lagi ikan karena sudah tertutupi oleh emas. Dan akhirnya ia menyium suatu wangi makanan yang sangat enak dan akhirnya dia pergi ke dapur untuk melihat apakah itu. Di situ ia melihat gadis yang sangat cantik, baik hati, baru pintar memasak. Di situ ia mulai bercinta dengan si gadis itu dan akhirnya mereka menikah. Dan saat mereka menikah, mereka melahirkan suatu anak laki-laki yang mereka namai Samosir. Di situ perempuan itu berkata, "Jangan sekali-sekali kau bilang kepada anak ini bahwa dia adalah anak ikan." Setelah itu, di suatu siang yang cerah, ibunya ini menyuruh Samosir untuk mengantar makanan kepada ayahnya. Dengan raut wajah yang sedih, akhirnya Samosir terpaksa untuk menuruti keinginan ibunya. Di tengah jalan, Samosir akhirnya lapar dan akhirnya Samosir memakan makanan yang diberikan ibunya kepada ayahnya. Lalu sesampainya di ladang, ayahnya terkejut karena makanan itu sudah habis oleh si Samosir. Lalu semakin marahnya, ayahnya itu pun akhirnya membilang, "Pergi kau, dasar anak ikan." Samosir pun akhirnya menangis sampai pulang. Dan Samosir berkata, "Ibu, tadi ayah berkata aku anak ikan." Lalu saut sang ibu, "Sudah, tidak apa-apa. Larilah kau di atas gunung di hutan. Bersemedilah di sana sampai beberapa tahun." Lalu si Samosir pun pergi dengan sedih. Lalu sang ibu kembali ke sungai tempat awalnya ditemukan. Lalu ibunya kembali menjadi ikan mas yang sangat besar. Dari situ mulai terjadi banjir dan akhirnya hujan deras. Dari situlah terbentuk danau yang disebut Danau Toba dan pulau yang di tengah-tengahnya itu disebut sebagai Pulau Samosir. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.